Tahun 1965, di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Ciremai, hidup seorang pemuda miskin bernama Eman. Sehari-hari ia hanya buruh serabutan, sering diremehkan. Tak punya harta, tak punya kuasa. Namun malam itu, sebuah teror gelap menjemput keluarganya. Sunarti, ponakan Eman yang baru berusia 17 tahun, tiba-tiba jatuh sakit aneh. Tubuhnya membiru, penuh lebam, seakan dicekik makhluk gaib. Bisikan mengerikan menyebar di desa. Sunarti dipilih sebagai tumbal pesugihan Ki Rusdinata, dukun sakti yang terkenal kejam dan haus darah. Tak ada yang berani menentang, karena siapapun melawan, nyawanya akan melayang. Tapi Eman, dengan hanya bermodal besi kuning warisan kakeknya, nekat melawan kegelapan. Mampukah seorang pemuda miskin menghadapi pasukan gaib? Dari babi ngepet hingga genderuwo penjaga sesajen darah? Atau justru ia sendiri yang akan menjadi tumbal berikutnya? Inilah kisah kelam tentang keberanian, pesugihan, dan maut yang terjadi di lereng Gunung Ciremai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Tahun 1965, di lereng Gunung Ciremai yang sunyi dan berkabut, berdirilah sebuah desa kecil bernama Sukasari. Desa itu miskin, rumah-rumahnya kebanyakan bilik bambu rapuh, jalan setapaknya masih berupa tanah merah yang licin bila hujan. Kehidupan masyarakatnya serba sederhana, namun satu hal membuat Sukasari berbeda dari desa-desa lain di sekitarnya, ketakutan yang membelenggu setiap warganya. Bukan ketakutan pada binatang buas hutan, bukan pula pada aparat yang kala itu sering muncul tiba-tiba. Ketakutan mereka jauh lebih mencekam, teror gaib yang diciptakan oleh seorang dukun sakti bernama Ki Rusdinata. Lelaki tua itu dikenal sebagai penguasa pesugihan, dengan kekayaan yang mustahil dicapai seorang petani desa biasa. Konon, ia memelihara makhluk-makhluk halus penunggu pesugihan, babi ngepet yang berlari di malam hari, genderuwo hitam yang menjaga sesajen, hingga arwah gentayangan bekas tumbal manusia yang dipersembahkan dalam ritualnya. Di tengah ketakutan itu, hidup seorang pemuda bernama Eman, 27 tahun, buruh serabutan yang tak punya apa-apa selain tubuh kurusnya dan tenaga yang ia jual murah. Ia bekerja berpindah dari satu ladang ke ladang lain, kadang menjadi kuli angkut di pasar desa. Karena miskin, Eman sering diremehkan, bahkan dianggap tak berguna oleh sebagian warga. Namun di balik kesederhanaannya, ia menyimpan hati yang keras dan keberanian yang jarang dimiliki orang lain. Eman tinggal bersama ponakannya, Sunarti, gadis belia berusia 17 tahun. Sejak orang tua Sunarti meninggal karena sakit, ia dirawat oleh Eman. Gadis itu tumbuh cantik, kulitnya kuning langsat, rambut hitam panjang terurai, senyumannya selalu cerah meski hidup mereka serba kekurangan. Sunarti adalah satu-satunya alasan Eman bertahan hidup, satu-satunya keluarga yang ia punya. Namun suatu malam, ketenangan mereka hancur. Sunarti tiba-tiba jatuh sakit misterius. Tubuhnya menggigil, keringat dingin membasahi wajahnya, dan yang paling mengerikan, di sekujur tubuhnya muncul lebam-lebam hitam, seolah ada tangan gaib yang mencekiknya dari dalam. Setiap malam, Sunarti merintih, matanya terbuka tapi kosong, suaranya lirih seperti berbicara pada seseorang yang tak terlihat. "Paman, tolong, jangan biarkan mereka ambil aku," bisiknya suatu malam, membuat Eman gemetar ketakutan. Kabar penyakit aneh itu cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berbisik di warung kopi, di pinggir sawah, bahkan saat mengambil air di sumur umum. Mereka yakin ini bukan penyakit biasa. Sunarti telah dipilih sebagai tumbal berikutnya oleh Ki Rusdinata. Sudah waktunya ada korban baru, gumam seorang tetua desa sambil menundukkan kepala. Kalau tidak, desa ini akan kena celaka. Desas-desus itu membuat Eman marah. Baginya, omongan itu keterlaluan. Bagaimana mungkin warga begitu pasrah, membiarkan seorang gadis belia dijadikan tumbal hanya demi menjaga keselamatan desa? Namun itulah kenyataannya, seluruh warga terlalu takut melawan Ki Rusdinata. Mereka tahu, siapapun yang menentang akan dikutuk, bahkan bisa mati mengenaskan. Malam-malam berikutnya semakin menyeramkan. Sunarti sering menjerit tiba-tiba, tubuhnya terangkat dari tikar seperti ditarik sesuatu yang tak kasat mata. Eman hanya bisa memeluknya, berusaha menenangkan sambil membaca doa yang ia ingat dari kakeknya dulu. Namun jeritan itu membuat bulu kuduk tetangga berdiri, dan beberapa bahkan mulai menghindari rumah Eman. "Lebih baik kau ikhlaskan saja, men,"
kata seorang tetangga dengan wajah pucat. Kalau kau lawan, bukan hanya kau dan Sunarti yang celaka, tapi seluruh desa juga bisa kena kutukan. Ucapan itu membuat darah Eman mendidih. Ia tidak peduli pada ketakutan itu. Bagi Eman, Sunarti bukan sekadar gadis desa biasa, ia adalah darah dagingnya sendiri. Bagaimana mungkin ia rela ponakan yang sudah ia rawat sejak kecil dijadikan korban untuk kekayaan seorang dukun kejam? Dalam keputusasaan itu, Eman teringat sebuah cerita lama. Kakeknya, semasa hidup, pernah menyimpan sebuah benda pusaka, besi kuning. Konon, besi itu mampu menolak santet dan menjadi pelindung dari gangguan makhluk halus. Pusaka itu tersimpan di gubuk tua peninggalan kakeknya, di pinggir kebun bambu yang sudah lama ditinggalkan. Malam itu, setelah Sunarti tertidur lemah, Eman duduk di depan rumah, menatap pekatnya hutan di kejauhan. Hatinya bergejolak. Ia tahu, melawan Ki Rusdinata berarti mempertaruhkan nyawa. Namun ia juga tahu, jika ia diam saja, Sunarti pasti akan mati dengan cara mengenaskan, dikorbankan dalam ritual pesugihan. Ia mengepalkan tangannya, wajahnya tegas meski tubuhnya bergetar. Selama aku masih bernyawa, gumamnya lirih, tak akan kubiarkan Sunarti jadi tumbal iblis itu. Suara angin malam mendesir, seolah menjawab tekadnya. Dari kejauhan, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan, disusul bayangan hitam besar melintas di balik pepohonan. Eman tahu, langkahnya baru saja dimulai. Pertarungan antara seorang buruh miskin melawan dukun pesugihan paling ditakuti di desa itu akan segera pecah. Sejak malam itu, tekad Eman semakin bulat. Ia sadar, hanya ada dua pilihan, melawan atau pasrah. Dan pasrah bukanlah jalan yang bisa ia tempuh. Ia sudah kehilangan kakaknya, ayah Sunarti, karena penyakit yang tak mampu mereka obati. Kini, jika ia juga kehilangan Sunarti hanya karena tumbal pesugihan, maka ia tak lagi punya alasan untuk hidup. Ia teringat pada cerita kakeknya, Mbah Sariban, seorang lelaki tua yang dulu dikenal sebagai penjaga ilmu warisan leluhur. Mbah Sariban bukan dukun, tapi ia memiliki sebuah benda pusaka yang katanya bisa menolak santet dan menjadi pelindung di kala bahaya. Pusaka itu berupa besi kuning seukuran telapak tangan, berwarna kusam, dengan ukiran halus yang tak pernah pudar. Waktu kecil, Eman pernah melihat benda itu. Ia ingat betul bagaimana kakeknya berpesan dengan suara serak. Jangan kau main-main dengan besi ini, men. Ia bukan senjata untuk mencari kekayaan, tapi untuk melawan kegelapan. Suatu saat, mungkin kau akan membutuhkannya. Kini, kata-kata itu kembali terngiang di telinganya. Mbah Sariban sudah lama tiada, dan pusaka itu disimpan di gubuk tua di pinggir kebun bambu. Tempat itu sudah bertahun-tahun tak disentuh siapapun karena dianggap angker. Warga desa percaya di sana banyak penunggu, arwah penasaran, bahkan makhluk gaib peliharaan Ki Rusdinata yang sengaja dibiarkan berkeliaran. Namun Eman tak punya pilihan lain. Malam berikutnya, setelah memastikan Sunarti tertidur, ia meninggalkan rumah dengan membawa lampu sentir kecil. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Jalan setapak menuju kebun bambu gelap gulita, hanya suara jangkrik dan sesekali burung hantu yang terdengar. Setiap langkah seolah diawasi sesuatu dari balik semak. Saat sampai di dekat kebun bambu, suasana berubah semakin mencekam. Angin bertiup kencang, batang-batang bambu bergoyang, menimbulkan suara gemerisik seperti bisikan manusia. Dari kejauhan, Eman melihat gubuk tua peninggalan kakeknya, berdiri miring, atap rumbia sudah hampir runtuh. Langkah Eman tiba-tiba terhenti ketika melihat bayangan hitam sebesar anjing berlari cepat melintas di depan matanya. Lampu sentir di tangannya bergetar. Bayangan itu menghilang begitu saja ke dalam gelap. Bismillah, Eman berbisik, meneguhkan hati. Ia mendekati gubuk itu, membuka pintu kayu rapuh yang berderit panjang. Bau apek dan debu menyambut, bercampur dengan aroma anyir tak jelas. Di dalamnya, hanya ada tikar rusak, peti kayu tua, dan rak bambu berisi barang-barang peninggalan Mbah Sariban. Eman langsung menuju peti kayu. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar saat membuka tutup peti itu. Di dalamnya, tergeletak sebuah kain putih yang sudah menguning dimakan waktu. Ia meraba-raba kain itu, lalu menemukan sesuatu yang keras di dalamnya. Saat dibuka, disitulah ia melihat besi kuning itu, masih utuh, berkilau samar diterpa cahaya lampu sentir. Namun saat ia menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara lirih dari sudut gubuk. "Pergi, jangan kau ganggu." Eman terperanjat, matanya menoleh cepat. Ia melihat sosok samar berdiri di pojok ruangan. Tingginya lebih dari 2 meter, rambutnya panjang berantakan, matanya merah menyala. Sosok itu, genderuwo penunggu tempat itu, menatapnya penuh amarah.
Lampu sentir bergoyang hebat, hampir padam. Eman merasakan udara dingin menusuk, bulu kuduknya berdiri. Sosok itu perlahan mendekat, setiap langkahnya menimbulkan getaran di lantai bambu. Namun Eman tidak mundur. Ia menggenggam besi kuning itu erat-erat, mengangkatnya tinggi di depan dada. "Kalau kau memang penunggu sini," seru Eman dengan suara bergetar, "aku cucu Sariban. Aku datang bukan untuk melawanmu, tapi untuk melawan kejahatan yang mengancam darah dagingku. Jika kau makhluk benar, jangan halangi aku." Sejenak, sosok itu terdiam. Mata merahnya menatap tajam, lalu ia mengeluarkan suara menggeram. Tubuhnya kemudian perlahan memudar, lenyap begitu saja bersama embusan angin dingin. Hanya bau anyir yang tersisa di ruangan itu. Eman terkulai lemas, namun ia tahu satu hal, pusaka ini memang ditakdirkan untuknya. Dengan cepat, ia membungkus besi kuning itu dengan kain putih dan menyimpannya di balik bajunya. Saat keluar dari gubuk, suara-suara aneh kembali terdengar dari kebun bambu. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang menangis lirih. Namun setiap kali ia menggenggam pusaka itu, suara-suara itu menjauh, seolah takut pada cahaya gaib yang memancar dari besi kuning tersebut. Sesampainya di rumah, Eman mendapati Sunarti kembali merintih dalam tidur. Namun kali ini, ketika ia meletakkan pusaka di dekat kepala Sunarti, gadis itu mendadak tenang. Nafasnya lebih teratur, wajah pucatnya sedikit berwarna. Air mata menetes di pipi Eman. Ia sadar, jalan yang akan ia tempuh sangat berbahaya. Tapi kini ia tak berdaya. Ia punya senjata, warisan leluhur yang bisa menjadi pelindung. Namun dalam hatinya, ia juga tahu, Ki Rusdinata pasti sudah merasakan perlawanan ini. Dukun itu tidak akan tinggal diam. Pertarungan antara seorang buruh miskin melawan penguasa gaib desa sudah tak bisa dihindari lagi. Dan malam-malam berikutnya akan semakin gelap. Sejak pusaka besi kuning dibawa pulang oleh Eman, suasana di rumah bambu itu memang sedikit berubah. Malam-malam Sunarti yang biasanya penuh jeritan kini agak tenang. Setidaknya, tubuhnya tak lagi terangkat-angkat sendiri, dan lebam hitam di kulitnya perlahan memudar. Namun ketenangan itu ternyata hanya berlangsung sesaat. Malam ketiga setelah Eman menyimpan pusaka itu di bawah bantal Sunarti, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Hujan turun deras, angin bertiup kencang hingga daun pisang di kebun belakang berisik saling membentur. Eman duduk di depan pintu rumah, matanya tak lepas dari pelita kecil yang hampir padam tertiup angin. Di dalam kamar, Sunarti tertidur lemah. Namun tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah langit-langit rumah. Suara gedebuk-gedebuk seperti ada sesuatu merayap di atas atap. Eman spontan mengambil parang kecil, menggenggam besi kuning di tangannya. Tak lama, Sunarti menjerit histeris dari dalam kamar. "Pamaan! Tolong! Panas! Panas!" Eman berlari masuk. Ia melihat ponakannya menggeliat hebat di atas tikar. Rambut panjangnya terurai berantakan, matanya terbuka tapi bola matanya putih semua, lidahnya terjulur. Lebam-lebam hitam kembali muncul, kali ini lebih jelas, membentuk pola seperti bekas cengkraman tangan besar di leher dan kakinya. Eman berusaha memeganginya, tapi tubuh Sunarti terasa begitu berat, seakan ada belenggu gaib yang menekannya. Dari mulut Sunarti keluar suara lain, suara serak laki-laki tua. "Serahkan dia, dia sudah dipilih, jangan melawan." Eman bergidik. Itu bukan suara Sunarti, melainkan suara makhluk gaib yang merasukinya. Dengan sigap, ia menempelkan besi kuning ke dada Sunarti sambil membaca doa seadanya. Seketika tubuh Sunarti terangkat tinggi, lalu terhempas kembali ke tikar. Jeritannya menggema ke seluruh rumah. Dari luar, terdengar suara gaduh, ayam-ayam berkokok keras padahal masih tengah malam, anjing-anjing melolong panjang, dan bambu di belakang rumah seperti dipukul-pukul keras oleh sesuatu. Tetangga-tetangga yang mendengar jeritan itu hanya bisa menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Tak seorang pun berani mendekat. Mereka tahu, keluarga Eman sedang berurusan dengan Ki Rusdinata dan makhluk peliharaannya. Bagi mereka, ikut campur sama saja dengan mencari mati. Eman hampir putus asa. Ia memeluk Sunarti erat-erat, tubuhnya berkeringat dingin. "Bertahanlah, Narti, aku tidak akan menyerahkanmu selama aku masih hidup," katanya dengan suara serak. Tiba-tiba, dari arah jendela, muncul bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Tubuhnya kekar, berambut lebat, wajahnya mengerikan, genderuwo penjaga pesugihan Ki Rusdinata. Makhluk itu menempelkan wajahnya ke jendela, menatap Eman dan Sunarti. Eman merasakan hawa panas menjalar ke seluruh ruangan. Pelita padam seketika, menyisakan kegelapan pekat. Hanya mata merah makhluk itu yang terlihat jelas. "Serahkan dia, Emaan," suara berat menggema,
membuat rumah bambu itu bergetar. Dengan tangan gemetar, Eman mengangkat besi kuning tinggi-tinggi. Cahaya samar berwarna keemasan memancar dari pusaka itu, menusuk kegelapan. Genderuwo itu meraung keras, lalu menghilang bersama hembusan angin kencang. Namun Sunarti belum bebas. Ia kembali menggeliat, kini tubuhnya dingin seperti mayat. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat, menetes ke tikar hingga membentuk genangan kecil. Bau anyir menyengat menusuk hidung. Air mata menetes dari mata Eman. Ia merasa kalah. Bagaimana mungkin seorang buruh miskin sepertinya sanggup melawan kekuatan sebesar ini? Namun saat hampir putus asa, ia teringat pada pesan Mbah Sariban. Jangan pernah biarkan rasa takut menguasaimu, men. Pusaka ini hanya akan bekerja pada hati yang ikhlas dan berani. Dengan sisa tenaga, Eman menempelkan pusaka ke kening Sunarti, lalu ia berteriak sekeras mungkin sambil memohon pada Tuhan. Seketika tubuh Sunarti bergetar hebat, lalu lunglai. Hening. Hujan di luar berhenti mendadak. Angin reda. Rumah itu kembali tenang, hanya suara nafas berat Eman yang terdengar. Ia menatap Sunarti yang kini kembali tertidur, wajahnya pucat tapi lebih tenang. Namun Eman tahu, ini baru permulaan. Ki Rusdinata sedang menguji keteguhannya. Dan setiap malam, cobaan itu pasti akan semakin berat. Keesokan paginya, kabar kejadian itu menyebar cepat. Warga desa semakin ketakutan. Ada yang berbisik-bisik, menyalahkan Eman karena berani melawan Ki Rusdinata. Kalau Eman keras kepala, kita semua bisa kena getahnya, ucap seorang ibu di sumur. Aku dengar tadi malam ada genderuwo di rumahnya. Kalau sampai Ki Rusdinata marah, bisa-bisa seluruh desa kena bala, sahut yang lain. Namun ada juga beberapa orang tua yang diam-diam mengagumi keberanian Eman. Mereka tahu, butuh nyali besar untuk melawan dukun pesugihan yang sudah lama membelenggu desa itu. Eman sendiri hanya bisa duduk termenung di depan rumah. Matanya lelah, tubuhnya letih, tapi hatinya semakin keras. Ia sadar, perjuangannya tidak bisa mundur lagi. Sunarti sudah menjadi incaran, dan ia satu-satunya yang bisa melindungi. Malam-malam berikutnya akan semakin mencekam. Eman tahu itu. Ia sudah siap, meski nyawanya taruhannya. Malam itu desa di lereng Gunung Ciremai seperti diselimuti kabut yang terlalu tebal. Suara jangkrik mendadak hilang, berganti dengan desir angin dingin yang menusuk tulang. Eman tak bisa tidur. Ia tahu, sejak Sunarti terpilih sebagai tumbal pesugihan Ki Rusdinata, tiap detik menjadi pertaruhan nyawa. Sunarti terbaring di tikar usang rumah mereka. Tubuhnya pucat, keringat dingin mengalir di kening, bibirnya biru, dan dari tengkuknya muncul lebam-lebam hitam yang makin jelas. Sesekali gadis itu terisak sambil memanggil nama pamannya lirih. "Paman, jangan biarkan mereka ambil aku," bisiknya lemah. Hati Eman mencelos. Di luar rumah, bayangan besar melintas di antara pepohonan. Warga menyebutnya penjaga pesugihan Ki Rusdinata, sosok genderuwo hitam bermata merah. Tak ada yang berani keluar. Warga desa hanya mengintip dari balik pintu, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengar. Mereka takut. Mereka tahu, melawan Ki Rusdinata berarti melawan maut. Namun malam itu, Eman justru berdiri tegak di depan pintu rumahnya. Di tangannya ia genggam erat besi kuning peninggalan kakeknya. Benda itu dingin, tapi anehnya bergetar seolah punya nyawa sendiri. Eman menggertakkan gigi, meneguhkan hati. Ia berjanji pada dirinya, kalau Sunarti harus mati, biarlah aku yang mati lebih dulu. Menjelang tengah malam, suara kentongan dari arah rumah Ki Rusdinata terdengar. Itu tanda ritual pesugihan dimulai. Gong kecil dipukul, suara suling bambu menyeruak, dan bau amis darah dari arah hutan samping desa terbawa angin. Eman merinding. Itu berarti salah satu hewan tumbal baru saja disembelih. Dan setelah itu, giliran manusia, giliran Sunarti. Tiba-tiba, pintu rumah Eman bergetar keras. Dung, 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 seperti ada tangan raksasa yang menghantam. Sunarti menjerit histeris. Dari celah jendela, Eman melihat bayangan babi hitam sebesar kerbau mendengus di halaman. Itu babi ngepet, salah satu peliharaan Ki Rusdinata. Bau anyir darah bercampur tanah basah menyengat hidung. Eman tahu, malam itu Sunarti benar-benar sedang dijemput. Jika ia diam, ponakannya akan hilang dalam ritual pesugihan. Dengan tubuh gemetar, ia mengangkat besi kuning dan menggoreskan di udara, membentuk tanda silang. Seketika, suara makhluk di luar menggeram keras lalu menghilang. Tapi Eman sadar, itu baru permulaan. Di saat genting itu, ia teringat pesan kakeknya dulu, besi kuning bukan untuk sombong, tapi untuk menjaga. Jika kau takut, ia akan dingin. Jika kau berani, ia akan menyala.
Eman menatap wajah Sunarti yang memucat, lalu menatap langit malam. Aku tak akan takut. Aku akan lawan semua makhluk kiriman Rusdinata, tekadnya. Namun ia juga tahu, ini bukan sekadar pertempuran melawan makhluk gaib. Besok pagi, Ki Rusdinata pasti tahu bahwa Eman menghalangi ritualnya. Itu berarti nyawa Eman sendiri dipertaruhkan. Tapi ia tak peduli. Demi Sunarti, ia siap. Malam itu menjadi awal peperangan panjang antara seorang pemuda miskin melawan kekuatan hitam pesugihan. Pertarungan yang akan menyeret seluruh desa ke dalam kengerian yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Fajar baru saja menyingsing, tapi suasana desa di lereng Gunung Ciremai terasa lebih gelap daripada malam. Awan hitam menutupi langit, burung-burung enggan berkicau, dan ayam-ayam jantan tidak berani berkokok. Warga saling berbisik dengan wajah pucat. Mereka tahu ritual pesugihan semalam gagal. Dan jika ritual gagal, pasti ada yang berani melawan Ki Rusdinata. Nama Eman mulai berembus di antara mereka. Si buruh miskin itu nekat menantang, bisik seorang ibu-ibu di pasar. Dia gila. Ki Rusdinata tidak akan tinggal diam, sambung yang lain dengan suara bergetar. Sementara itu, di rumah reotnya, Eman duduk di samping Sunarti yang masih lemah. Gadis 17 tahun itu berusaha tersenyum meski wajahnya pucat. Paman, semalam aku merasa seperti ada tali yang menarik jiwaku keluar. Tapi tiba-tiba, ada cahaya hangat melindungiku. Eman terdiam. Ia tahu itu bukan cahaya biasa, melainkan daya dari besi kuning warisan kakeknya. Namun ketenangan pagi itu tak bertahan lama. Dari arah jalan desa, suara tongkat menghentak tanah terdengar berulang kali. Duk, duk, duk. Langkah itu berat, penuh wibawa, dan membuat bulu kuduk merinding. Warga segera menyingkir ke tepi jalan, menundukkan kepala. Ki Rusdinata datang. Ia berjalan dengan jubah hitam panjang, rambutnya terurai, matanya merah seperti bara. Di tangannya ia membawa kendi tanah liat berisi darah segar. Setiap kali ia lewat, anjing-anjing desa melolong, ayam mati mendadak, dan tanaman meranggas. Warga hanya bisa gemetar, tak berani menatap. Ki Rusdinata berhenti tepat di depan rumah Eman. Senyumnya menyeringai, dingin, penuh ejekan. Eman, suaranya berat seperti bergema dari perut bumi. Kau berani menghalangi jalanku? Seorang buruh hina sepertimu, menentang pesugihan yang bahkan kepala desa sekalipun tunduk padanya. Eman berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat tapi tatapannya tegas. Sunarti bukan tumbalmu. Dia keluargaku. Selama aku hidup, kau tidak akan menyentuhnya. Ki Rusdinata tertawa panjang, suara tawanya membuat kaca jendela bergetar. Berani sekali. Kau pikir besi kuningmu bisa melindungi? Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Kekayaanku dibangun dari darah. Kekuatanku ditopang 1000 jin. Kau hanyalah seekor semut yang melawan naga. Eman mengepalkan tangan. Besi kuning di genggamannya terasa semakin panas, nyaris membakar kulit. Anehnya, rasa sakit itu justru menambah keberanian. Ia tahu, pusaka itu bereaksi terhadap kebencian Ki Rusdinata. Sunarti yang mendengar percakapan itu berusaha bangkit. Dengan suara gemetar ia berkata, Ki, tolong lepaskan aku hanya ingin hidup. Tapi Ki Rusdinata menoleh padanya dengan sorot mata kejam. Kau sudah dipilih. Sejak darah ibumu tumpah di tanah ini, garis nasibmu sudah terikat pada pesugihan. Eman terperanjat. Kata-kata itu membuka rahasia besar. Kematian orang tua Sunarti dulu ternyata bukan kecelakaan, melainkan bagian dari perhitungan ritual pesugihan. Amarah Eman memuncak. Cukup, teriaknya sambil mengangkat besi kuning. Cahaya kuning keemasan seketika memancar, membuat Ki Rusdinata mundur selangkah. Warga desa yang menonton dari jauh terkejut. Baru kali ini ada orang berani membuat dukun sakti itu mundur. Namun wajah Ki Rusdinata tidak menunjukkan rasa takut. Justru matanya semakin berkilat ganas. Baik, kalau kau ingin mati cepat, aku kabulkan. Malam nanti, sebelum bulan penuh, aku akan datang bersama pasukanku. Kau akan melihat sendiri bagaimana tubuhmu dicabik-cabik makhluk gaib penjaga pesugihan. Setelah mengucapkan itu, ia meludah ke tanah. Aneh, tanah yang terkena ludahnya langsung menghitam seperti terbakar. Lalu ia pergi meninggalkan desa, diiringi desau angin dingin yang membuat semua orang gemetar. Eman tahu, kata-kata itu bukan ancaman kosong. Malam nanti, perang besar akan terjadi. Ia hanya punya 1 hari untuk mempersiapkan diri. Tapi bagaimana mungkin seorang buruh miskin bisa melawan dukun sakti dan pasukan gaibnya? Sejak ancaman Ki Rusdinata di pagi itu, desa berubah seperti kuburan. Orang-orang tidak berani keluar rumah. Semua menutup pintu rapat-rapat,
Bahkan ada yang sengaja mengubur sesaji di halaman agar tidak dianggap ikut membela Eman. Tak ada satupun yang mau mendekat ke rumah reot di tepi jalan itu. Eman duduk di depan pintu, menggenggam besi kuning erat-erat. Sunarti berbaring di dalam, tubuhnya semakin lemah. Meski ancaman sementara sirna, lebam hitam di leher dan tangan Sunarti makin melebar, tanda pesugihan masih berusaha menghisap jiwanya. Di tengah kebingungan itu, datanglah seorang lelaki tua bertongkat, berjubah lusuh, dengan wajah keriput tapi sorot mata tajam. Namanya Mbah Karta, salah satu orang tua yang dulu mengenal kakek Eman. Hampir tak ada warga yang mau bersuara, tapi Mbah Karta diam-diam memberanikan diri. "Eman," katanya lirih, "kau memegang besi kuning itu, ya? Kau tahu dari mana asalnya?" Eman menggeleng. "Hanya warisan kakek. Katanya bisa menolak santet." Mbah Karta menghela napas panjang. "Besi kuning itu bukan sekadar penolak santet. Itu adalah pusaka penolak pesugihan, ditempa dari logam yang dicuci 7 mata air keramat. Kakekmu dulu seorang penjaga desa, musuh bebuyutan Ki Rusdinata. Ia meninggal karena diserang pasukan gaib pesugihan. Dan kini, takdir itu turun padamu." Eman terdiam. Dadanya sesak mendengar kenyataan itu. Ia sadar, keberanian nekatnya semalam telah membuka lembaran lama yang berlumut darah. "Kalau begitu, apa aku bisa melawan?" tanyanya dengan suara parau. Mbah Karta menatap tajam, lalu mendekatkan wajahnya. "Bisa. Tapi kau harus berani menyalakan kekuatan besi kuning itu sepenuhnya. Caranya, darahmu sendiri harus menyatu dengannya. Hanya dengan begitu kau bisa menghadapi makhluk-makhluk pesugihan yang akan dikirim malam ini." Eman tercekat. Ia tahu artinya, ia harus menggores dirinya dengan besi itu. Sebuah ikatan jiwa. Sementara Sunarti mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Paman, jangan lakukan. Kalau kau terluka, siapa yang akan menjagaku?" Namun Eman menggenggam tangan Sunarti. "Kalau aku tidak melakukannya, kau pasti mati. Lebih baik aku berdarah, daripada kau jadi tumbal iblis." Menjelang sore, Eman duduk bersila di depan rumah. Ia menyalakan dupa, membaca doa yang diajarkan Mbah Karta, lalu menempelkan ujung besi kuning ke telapak tangannya. Rasa panas seperti bara langsung menjalar ke seluruh tubuh. Ia menahan sakit, menggertakkan gigi, sementara darah segar menetes ke besi itu. Ajaibnya, begitu darahnya menyentuh logam, besi kuning itu berkilau terang. Cahaya keemasan menyembur, membuat Sunarti yang berbaring di dalam rumah bisa bernapas lebih lega. Lebam hitam di tubuhnya perlahan memudar. Namun bersamaan dengan itu, dari arah hutan terdengar suara lolongan panjang, bercampur derap langkah banyak kaki. Burung-burung gagak beterbangan dari pohon, udara desa mendadak dingin menusuk. Mbah Karta berbisik, "Mereka tahu. Malam ini, Ki Rusdinata tidak hanya mengirim babi ngepet atau genderuwo. Ia akan menurunkan pasukan lengkapnya." Eman menggenggam pusaka itu yang kini bergetar dengan cahaya menyala. Meski tubuhnya sakit karena luka, hatinya justru semakin kokoh. Malam ini, pertarungan akan dimulai. Di kejauhan, warga desa hanya bisa bersembunyi. Mereka menutup telinga, tapi suara lolongan aneh itu menembus dinding rumah. Semua orang sadar, pertempuran antara manusia miskin dan dukun sakti akan menentukan nasib desa mereka. Dan saat matahari benar-benar tenggelam, langit merah darah menggantung di atas lereng Gunung Ciremai. Pertanda bahwa malam panjang penuh darah dan jeritan baru saja menunggu di depan mata. Malam itu desa di lereng Gunung Ciremai benar-benar mencekam. Langit pekat tanpa bintang, hanya cahaya bulan separuh yang tertutup awan tebal. Angin berhembus kencang membawa aroma amis darah. Warga desa bersembunyi di balik pintu dan jendela, menahan napas. Tak seorang pun berani keluar. Semua tahu, Ki Rusdinata sedang mengerahkan pasukan gaibnya. Di rumah reot milik Eman, Sunarti terbaring pucat, tubuhnya mulai membaik karena cahaya besi kuning. Tapi wajahnya tetap penuh ketakutan. "Paman, aku dengar suara langkah, seperti ratusan kaki," bisiknya lirih. Eman duduk bersila di depan pintu, besi kuning di tangannya berkilau samar. Tubuhnya masih terasa panas karena ikatan darah sore tadi, tapi matanya penuh tekad. Di sampingnya, Mbah Karta berdiri menopang tongkat, wajahnya serius. "Mereka datang," katanya pelan. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari kegelapan jalan desa, muncul bayangan besar berbulu hitam. Matanya menyala merah, tubuhnya sebesar pohon kelapa. Itulah genderuwo penjaga sesajen, makhluk yang dulu hanya disebut-sebut warga dengan berbisik. Kini, ia benar-benar berdiri di depan mata. Di belakangnya, belasan sosok lain bermunculan, babi ngepet dengan tubuh sebesar sapi, pocong hitam dengan kain kafan robek dan berbau busuk,
serta makhluk-makhluk tak berbentuk yang melayang di udara, hanya berupa asap hitam dengan mata menyala. Suara mereka meraung, menjerit, dan membuat telinga berdengung. Sunarti menutup wajahnya dengan kain, tubuhnya gemetar hebat. Eman berdiri tegak, mengangkat besi kuning. Cahaya kuning keemasan memancar, menembus gelap, membuat makhluk-makhluk itu mundur beberapa langkah. Tapi mereka tidak hilang, justru semakin marah. Dari arah belakang pasukan gaib, muncullah sosok berjubah hitam. Ki Rusdinata melangkah dengan senyum dingin. Suaranya menggema, menembus angin malam. Eman, kau pikir kau bisa melawan pesugihan dengan sepotong besi berkarat? Kau akan hancur, dan ponakanmu tetap jadi tumbal. Eman mengacungkan pusaka itu ke arah Rusdinata. Sunarti bukan milikmu. Kau cukup merusak hidup keluarganya. Aku tidak akan biarkan kau mengambilnya. Ki Rusdinata tertawa, suaranya membuat tanah bergetar. Ia mengangkat kendi darahnya dan menumpahkan isinya ke tanah. Seketika, asap hitam menyembur dari tanah, berubah menjadi puluhan makhluk kecil berkepala manusia, tubuh kera, dengan gigi tajam berkilau. Mereka melompat-lompat, siap mencabik siapa saja. Pertempuran pun dimulai. Genderuwo maju pertama, tangannya sebesar batang pohon menghantam rumah Eman. Kayu-kayu berderak, genting beterbangan. Sunarti menjerit ketakutan. Namun Eman meloncat ke depan, mengayunkan besi kuning yang kini bercahaya terang. Wus! Cahaya itu mengenai tangan Genderuwo, membuat kulit hitamnya terbakar dan makhluk itu meraung kesakitan. Makhluk-makhluk kecil melompat ke arah Eman, mencakar tubuhnya. Ia terhuyung, darah segar mengalir dari pundak dan lengan. Tapi setiap kali ia mengayunkan pusaka itu, makhluk-makhluk itu terlempar, tubuhnya meledak menjadi asap hitam. Mbah Karta berusaha melindungi Sunarti dengan membaca doa-doa keras, suaranya menggema menyaingi raungan makhluk gaib. Namun Ki Rusdinata hanya tersenyum licik, matanya memancarkan kebencian. Eman, kau memang keras kepala. Tapi lihatlah, perlahan tubuhmu akan habis. Darahmu sendiri yang akan menjadi tumbal malam ini. Eman kelelahan, napasnya terengah-engah. Tapi ia menatap Sunarti yang berpegangan pada tiang rumah, wajahnya penuh air mata. Pandangan itu memberinya kekuatan. Ia menggenggam besi kuning lebih erat, meski tangannya gemetar penuh darah. Dan tiba-tiba, cahaya pusaka itu semakin menyilaukan, jauh lebih terang dari sebelumnya. Mbah Karta terbelalak. Eman, pusaka itu menerima pengorbananmu. Kau hampir mati, tapi justru itulah yang membuat kekuatannya bangkit. Ki Rusdinata sempat mundur selangkah, wajahnya untuk pertama kali menunjukkan kegelisahan. Ia tahu, pusaka itu kini benar-benar bangkit, dan jika Eman bisa mengendalikannya, seluruh kekuatan pesugihannya terancam runtuh. Udara di desa itu malam semakin padat, seolah langit dan bumi menahan napas. Pasukan gaib Ki Rusdinata meraung, Genderuwo mengamuk, babi ngepet menggeram, dan pocong hitam melompat-lompat mengitari rumah reot Eman. Sunarti berpegangan erat pada tiang rumah, air matanya terus mengalir. Ia tak sanggup melihat pamannya yang terluka parah, namun tetap berdiri tegak di hadapan kengerian itu. Eman berdarah, bajunya koyak, nafasnya terengah. Tapi besi kuning di tangannya kini menyala bagai bara hidup, memancarkan cahaya yang menusuk gelap malam. Cahaya itu bukan sekadar sinar, melainkan kekuatan yang lahir dari tekadnya melindungi ponakan satu-satunya. Ki Rusdinata mengangkat kedua tangannya, mulutnya merapal mantra. Wahai pengikutku, hancurkan dia. Serahkan darahnya untuk memperkuat pesugihan kita. Suara itu menggema, membuat tanah bergetar. Genderuwo maju kembali, tangan raksasanya menghantam tanah hingga tercipta lubang besar. Eman hampir terhempas, namun ia berlari sekuat tenaga, mengayunkan besi kuning ke arah dada makhluk itu. Wus! Cahaya menyilaukan menembus tubuh Genderuwo. Makhluk itu meraung keras, lalu pecah menjadi asap hitam yang lenyap diterpa angin. Pasukan kecil berkepala manusia melompat bersamaan, gigi mereka siap mencabik. Eman mengayunkan pusakanya melingkar, cahaya menyapu mereka seperti badai. Tubuh-tubuh itu hancur berkeping, berubah jadi debu hitam. Ki Rusdinata menggeram. Tidak mungkin. Pusaka itu seharusnya sudah terkubur bersama kakekmu. Eman menatapnya dengan mata penuh api. Kau sudah merampas terlalu banyak nyawa. Malam ini, kau akan berhenti. Ki Rusdinata melompat ke depan, tubuhnya bergerak lincah meski tua. Dari tangannya keluar bola api hitam, meluncur cepat ke arah Eman. Bola itu menghantam dada Eman, membuatnya terpental ke tanah. Sunarti menjerit, "Paman!" Eman menggeliat kesakitan. Dada dan lengannya melepuh. Namun ia menggenggam besi kuning lebih erat, menancapkannya ke tanah. Seketika cahaya besar menyembur,
membentuk lingkaran pelindung yang menahan serangan berikutnya. Ki Rusdinata murka. Ia merapal mantra lebih keras, tubuhnya diselimuti asap hitam, matanya merah menyala. "Kalau begitu, kau ikut mati bersama ponakanmu," teriaknya. Ia melompat tinggi, hendak menghantam rumah Eman dengan seluruh tenaga gaibnya. Eman berdiri dengan sisa tenaga terakhir. Darah menetes dari mulutnya, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke Sunarti yang menangis, lalu tersenyum tipis. "Bertahanlah, ini untukmu." Dengan teriakan penuh amarah, Eman menancapkan besi kuning ke tanah sambil membiarkan darahnya mengalir deras. Cahaya keemasan menyembur dari tanah, membentuk pilar yang menembus langit. Kilatan itu menghantam tubuh Ki Rusdinata tepat di udara. "Brak!" Jeritan Ki Rusdinata menggema, memecah malam. Tubuhnya terbelah cahaya, asap hitam keluar dari setiap pori-porinya. Pasukan gaibnya menjerit bersamaan, satu persatu meledak menjadi abu, lenyap ditelan cahaya pusaka. Langit yang pekat perlahan terang. Angin yang dingin berubah hangat. Desa yang dicekam ketakutan kembali hening. Di tanah, Eman terkapar dengan tubuh penuh luka. Sunarti berlari menghampiri, memeluknya sambil menangis. "Paman, jangan tinggalkan aku." Eman tersenyum lemah. "Kau selamat, itu sudah cukup," katanya lirih. Besi kuning di sampingnya kini redup, tapi tetap bersinar samar seolah menjaga. Embah Karta mendekat, menatap tubuh Eman dengan mata berkaca-kaca. "Kau sudah menuntaskan tugas kakekmu, nak. Kau telah menyelamatkan desa ini." Malam itu, nama Eman terpatri dalam ingatan. Bukan lagi sebagai buruh miskin yang diremehkan, melainkan sebagai pemuda sederhana yang dengan darah dan keberaniannya menghancurkan pesugihan Ki Rusdinata. Namun di balik kemenangan itu, Sunarti hanya bisa menangis. Ia tahu, paman yang paling ia cintai telah mengorbankan segalanya untuk dirinya. Dan pusaka besi kuning, kini menjadi saksi bisu, bahwa di lereng Gunung Ciremai tahun 1965, seorang pemuda miskin pernah menantang iblis demi menyelamatkan satu nyawa.